Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Lucia Syanti dari kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang controlling access to file. Jadi, itu basic Linux permission. Itu ada 3, yaitu read, read, dan execute. Jadi, read itu membaca, yang read itu menulis. Kalau execute itu menjalankan. Nah, read itu sama dengan open. Kalau read itu modif dan execute itu artinya menjalankan. Kalau read itu menandakan, dia bisa open file atau open directory. Kemudian kalau read itu menandakan kalau di file artinya dia bisa mengedit isi file. Tapi kalau pada directory maka kita bisa menghapus atau membuat file baru. Yang terakhir yaitu adalah execute. Kalau di file itu artinya kita bisa mengeksekusi, atau kalau pada directory kita bisa cd ke directory tersebut. Nah, kita coba change permission. Kita masuk dulu ke terminal Debian, masuk sebagai root, terus cd /home/user. Nah, di sini user saya itu Olivia. Kemudian kita ls. Bisa dilihat ya, b.txt. Ini pengaturannya adalah yang grup itu hanya R saja atau melihat saja. Dan sekarang kita akan mengedit. Ini dengan perintah g+w, maksudnya untuk grup terus ditambah permission with, kemudian tambahkan filenya yaitu b.txt. Nah, sekarang kita ls-l. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini untuk grupnya ini sudah berubah. Yang awalnya hanya R sekarang berubah menjadi read dan read. Jadi sudah memiliki akses untuk menulis. Sekarang kita akan belajar tentang execute permission, dan itu suatu permission untuk menjalankan suatu file, atau artinya permission untuk masuk ke directory. Nah, sekarang kita akan mencoba buat file baru. Terus kita coba execute permission tersebut di Linux. File yang bisa dijalankan atau yang bisa di-execute adalah file sh, jadi bukan di .txt lagi. Nah, kita buat file baru, misal namanya adalah dsh. Lalu di sini tambahkan tulisan dengan tuliskan perintah echo, terus hello world seperti ini, kemudian ctrx, terus y, lalu kita bisa enter. Kemudian kita ls-l. Nah, di sini ada d.sh, namun tidak memiliki permission execute. Jadi kita harus menambahkan permission. Execute untuk file ini sebelumnya kita harus dapat permission denied, yang sebagai uji coba kita aksesnya menggunakan /d.sh. Nah, di sini izin ditolak ya teman-teman. Kemudian kita gunakan perintah chmod +x d.sh. Terus kita ls-l. Nah, sekarang bisa kita lihat untuk file d.sh ini sudah rwx untuk usernya. Untuk grupnya itu read sama execute, dan untuk othernya juga execute. Sekarang kita coba /d.sh. Nah, di sini sudah keluar hello seperti apa yang kita edit tadi. Tadi kita sudah belajar untuk menggantikan permission dengan notasi. Plus kalau tadi kita menggunakan perintah chmod +x, itu artinya semuanya ditambahkan permission execute.
baik itu di user, di group, ataupun di othernya. Nah, kalau misalkan ini menambahkan permission untuk create, kita gunakan +R. Terus misalkan untuk menambahkan with, kita gunakan +W. Atau misalkan kita ingin mengurangi permission, berarti kita jadikan minus seperti ini ya. Misalkan di file c.txt ini di usernya itu ada red and with, terus kita ingin menguranginya menjadi with saja. Pertama kita masuk ke dulu sebagai root, terus kita ls-l. Nah, di sini file c.txt nya ini yang akan kita ubah ya teman-teman. Di usernya kita ketikkan perintah chmod -w, terus kita tuliskan nama filenya yaitu c.txt, terus enter, kemudian kita ls-l lagi. Bisa dilihat ya teman-teman, di file c.txt ini sudah berubah di usernya. Pengaturannya sudah red saja, yang tadinya red and with sekarang hanya red. Untuk mengingatnya mudah, jadi misalkan user itu sama U, terus group itu sama dengan G, dan other itu sama dengan OM. Terus untuk pengaturan ya, untuk create itu R, terus with itu W, dan scat itu sama dengan X. Kemudian kita akan belajar mengenai permission dengan metode yang lain yaitu angka. Nah, teman-teman harus ingat ya, kalau xcat itu angkanya sama, terus itu sama dengan 2, dan red itu sama dengan 4. Jadi harus diingat ya teman-teman. Nah, untuk menggantikannya, misalkan chmod 755 c.txt. Nah, 7 ini artinya sebagai user, dan 5 terakhir itu permission untuk othernya. Jadi 7 ini hasil dari 4 plus 2 plus 1, yaitu 7. Jadi user ini memiliki full access ya, bisa read, bisa with, dan juga bisa xcat. Kemudian untuk qr ini itu jumlahnya dari 4 plus 1. Jadi untuk group permissionnya adalah read dan xcat. Kemudian untuk othernya itu sama seperti group. Permission itu sama, yaitu read dan xcat. Kemudian kita enter, terus kita ls-l. Untuk permissionnya c dan x. Sekarang ada rwx, s sama dengan 7. Terus red d xcat sama dengan 5, dan othernya juga sama, red ditambah dengan xcat yaitu 5. Nah sekian dulu pembelajaran dari controlling to access file. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.